Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Karimah. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Nurul Islam. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0624082502. Hari ini Selasa 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di SMK Nurul Islam dengan materi berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Oke, alhamdulillah. Pelajaran hari ini akan segera dimulai. Apakah sudah siap? Siap. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Dan pastinya masih semangat ya? Masih. Oke, ketua kelas nanti akan memimpin doa. Silakan sama Asmaul Husna ya. Monggo. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Wasallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiluna wa ghafala dzikrihil ghafilun. Untuk membangun rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indo yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, akan Ibu presensi terlebih dahulu ya. Aisyah Indira Putri, Gali Priyo, Halimatus Sa'diyah, izin. Lailatul Maghfirah, hadir. Melani, Najwa Firza, Talita Hayana. Oke. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bu Imam mau ice breaking dulu. Mau mengetes kalian apakah masih konsentrasi atau tidak. Silakan berdiri. Ice breaking. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Seperti itu ya. Coba ikuti ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
semua ya. Oke. Kita akan mempelajari tentang materi berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Ada yang tahu apa itu etos kerja? Semangat dalam bekerja. Apa ada yang tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Lomba-lomba. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contohnya keseharian kalian itu seperti apa? Kalau bisa ngacungkan tangan. Kompetisi dalam kebaikan atau yang di sekolahan, etos kerjanya sampai sebagai siswa itu seperti apa? Belajar. Ngacung tangan, Mbak. Seperti apa? Belajar. Oke, belajar, benar. Kalau di rumah? Lihat-lihat bekerja. Ada yang lain? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Oke. Ada yang lain lagi? Kompetisi dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, karena hari ini kita belajar tentang etos kerja dan kompetensi dalam kebaikan, maka tujuannya bisa kalian lihat ya. Dengan harapan kita semua memiliki etos kerja tinggi dan semangat dalam kompetisi kebaikan. Setelah ini akan Bu Ima putarkan video tentang para sahabat. Bisa kalian lihat sendiri ya. Orang biasa, dia berasal dari keluarga terpandang dan berhubungannya. Akhirnya, Abdul Aziz bin Marwan adalah gubernur Mesir, sementara dia adalah cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Maka dalam kekuasaan dan ketakwaan mengalir dalam tubuhnya. Sejak kecil, Umar tumbuh dalam lingkungan yang kuat secara keilmuan. Dia diberi kebanggaan untuk belajar kepada para ulama besar seperti Sa'id bin Abu Sa'id, salah satu dari 7 fuqaha yang sangat terkenal, dan mereka menjelaskan ilmu fikih, hadis dan akhlak mulia. Dia dulu bukan hanya sebagai pewaris kekuasaan, tapi juga pewaris ilmu dan kesalehan. Keluarga Bani Umayyah kala itu dikenal dengan kekayaan dan kemuliaannya. Namun Umar kecil tidak tergoyah oleh kemewahan. Dia memilih hidup sederhana meski bisa hidup dalam besar. Dia selalu bersama para ulama, bertanya dengan sambung dan mencatat dengan hasilnya yang telah membentuk kepribadiannya sebagai pemimpin suku dan adil. Pada usia muda, ia sudah menjadi mantan diganggu oleh ketegasan Umar. Maka ia dicopot dari jabatan gubernur. Tapi Umar tidak kecewa. Ia kembali ke kehidupannya yang sederhana dan terus memperdalam ilmunya. Tentu bukan karena ambisi Umar, melainkan wasiat dari Sulaiman sendiri. Karena ia melihat Umar sebagai orang paling layak memimpin umat, bukan hanya karena nasabnya, tapi karena keadilan dan ketakwaan daripada Umar bin Abdul Aziz. Itu bukan dalam Al-Bidayah wa Nihayah menulis bahwa Umar adalah satu-satunya khalifah dari Bani Umayyah yang disebut sebagai khalifah yang kelima, menyusul Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena kemurnian akhlaknya dan kesucian tujuannya, kematian Umar adalah akhir dari hidupnya, tapi bukan akhir dari perjuangannya. Namanya tetap hidup, bukan karena ia membangun istana atau menaklukkan negeri, tapi karena ia menaklukkan hatinya sendiri dan memerintah dengan hati yang bertakwa. Oke, sudah. Dari apa yang kalian lihat tadi, apa etos kerja yang kalian ambil dari Khalifah Umar? Oke, benar. Selanjutnya akan kita kupas satu persatu tentang etos kerja. Tadi kalian sudah tahu ya apa itu etos kerja, juga kompetensi dalam kebaikan. Terus selain itu ada Quran yang berhubungan dengan etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan. Quran surat apa yang berhubungan dengan etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan? Mari kita kupas. Selanjutnya ada Quran surat Al-Maidah ayat 48, juga ada Quran surat At-Taubah ayat 105. Pesan utama surat Al-Maidah ayat 48, makna penting, Islam menjunjung tinggi semangat berprestasi dan kolaboratif. Kesuksesan bangsa dimulai dari individu yang tekun dan beretika. Selain itu, ada juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, pesan utamanya Allah memerintahkan
beramal dan bekerja keras. Amal akan dinilai, dilihat, dan dipertanggungjawabkan. Lah, meneladani perilaku fastabiqul khairat dan etos kerja ada dalam beberapa sahabat, diantaranya seperti yang sudah kalian lihat tadi ya. Ada Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya ada Abu Bakar. Dan yang terakhir ada Abdurrahman bin Auf. Baik, setelah ini akan Ibu bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelahnya akan saya bagi LKPD yang di dalamnya nanti ada 1 tentang etos kerja, yang kedua tentang bagaimana kalian mempraktekkannya sehari-hari, dan yang ketiga tentang dampak positif. Setelah Ibu bagi LKPD itu, silakan kalian diskusikan. Jadi ini bisa kalian pilih salah satu. Bisa kalian pilih ini Abdurrahman bin Auf atau Umar. Nanti itu diisi di sini. Itu mau diisi di sini. Sesuai dengan yang kalian pilih, salah satu. Kalian pilih salah satu dari sahabat di antara 3 di sini. Boleh Umar bin Abdul Aziz atau Abdurrahman bin Auf atau Abu Bakar. Setelah itu nanti kalian bisa menjawab LKPD di sini. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, mari kita akan presentasikan ke depan ya. Kelompok 1. Silakan, Mbak. Yang lain diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD Pendidikan Agama Islam, yaitu berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Ulama yang dipilih adalah Umar bin Abdul Aziz. 1. Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Bani Umayyah yang memerintah antara tahun 717 sampai 720 Masehi. Dikenal luar biasa dan sering dijadikan teladan kepemimpinan dalam Islam. Meskipun masa pemerintahnya singkat, ia berhasil membawa perubahan besar karena etos kerja yang tinggi dan keteladanan moralnya. Contoh kisah etos kerja beliau, ia memadamkan lampu yang menggunakan minyak milik negara ketika sedang berbicara urusan pribadi atau keluarga. 2. Kejujuran, amanah, kesederhanaan, tanggung jawab tinggi, disiplin, efisiensi kerja. Cara mempraktikannya dalam kehidupan adalah membiasakan berkata jujur, amanah, dan hidup dalam kesederhanaan. 3. Meningkatkan kepercayaan atau reputasi, meningkatkan produktivitas dan kinerja, membentuk lingkungan yang positif. Cara mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari adalah membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, dampak negatifnya apa jika kita tidak memiliki etos kerja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. YouTube akan pesimis dan mudah stres, kurang bersemangat juga dalam melakukan pekerjaan. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup sekian. Baik, Sekian. tidak ada pertanyaan lagi. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi
Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang LKPD, meneladani perilaku etos kerja dan mengetahui dampak positifnya. Jadi di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya memilih salah satu sahabat Rasul yaitu Abu Bakar. Cerita singkat etos kerja Abu Bakar adalah ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah. Namun hanya Abu Bakar satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah juga seorang manusia sama hanya seperti mereka. Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifah umat muslim. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus. Gigih untuk melindungi Islam juga memerangi kaum yang murtad. Cara mempraktikannya dalam kehidupan adalah membiasakan berkata jujur, amanah, dan hidup dalam kesederhanaan. 3. Meningkatkan kepercayaan atas Bu, berarti dalam tugas pribadiku kan Praktikannya Misalkan adalah dua membiasakan dihapus, diri nih. untuk melakukan hal yang positif Dihapus, baik ya. di Ini rumah harus atau di dihapus. sekolah. Contohnya, mendapat kepercayaan orang lain, meningkatkan prestasi dan karir, membentuk lingkungan yang positif. Baik, dari pernyataan kita, apakah ada yang ditanyakan? Baik, saya akan menjawab. Menurut kami, Abu Bakar adalah sahabat yang paling setia dan bertanggung jawab terhadap Nabi Muhammad dan selalu mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh beliau, sehingga sahabat Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Terus semangat. Dari apa yang kita pelajari ini tadi, apa yang sudah kalian pahami tentang apa itu etos kerja? Oke, terus tauladan apa yang kalian teladani dari sifat etos kerja para sahabat? Jawab. Oke, sudah. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian paham? Paham. Sangat menyenangkan? Sangat. Oke. Oke. Alhamdulillah sudah paham ya. Setelah itu, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum itu, nanti kalian akan ibu kasih tugas di rumah tentang hadis yang mengenai tentang etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan. Sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu milu salihati wa tawasau bil ilm. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bu Imam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim mulai.